Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, pagi hari ini Masya Allah senang sekali ketemu lagi nih sama guru-guru kita yang sangat kita cintai ya. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Kita akan belajar mengenai wanita yang bersedekah. Tapi sedekahnya ini enggak hanya mengenai materi atau harta aja. Sedekah dengan hal yang lain. Apa aja? Akan kita bahas pagi hari ini. Tema kita adalah wanita dan sedekahnya. Langsung aja ya. Siap-siap nih, kita akan belajar banyak pagi hari ini. Disimak ya untuk para wanita dan juga para laki-laki yang mendampinginya ya. Karena salah satu sedekah wanita muslim yang berpahala itu kan kalau kita belajar adalah doa. Kita cari tahu nih, Ustadz Maulana, aku mau nanya sama Ustadz. Apakah wanita yang mendoakan orang lain dan juga mendoakan dirinya sendiri itu akan lebih gampang dikabulkan dan itu hitungannya jadi sedekah doa gitu bagi dirinya. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak Pak Sony, izin Bunda dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Tepatnya hari ini kita sudah memasuki 3 Muharram 1444 Hijriah. Jangan lupa nanti ada namanya hari Asyura, yakni 10 Muharram pada hari Senin nanti tanggal 8 Agustus. Nah, bagaimana nih tentang wanita yang berdoa? Nah, ini luar biasa nih. Wanita yang berdoa untuk diri maupun orang lain dikabulkan dan termasuk sedekah. Karena ketahuilah, orang yang mendoakan saudaranya, orang yang mendoakan orang-orang yang didoakan, maka ketahuilah itu kemuliaan yang luar biasa. Kenapa? Ketika seseorang mendoakan saudaranya, maka kata para malaikat, engkau pun akan mendapatkan apa yang kau minta untuk saudaramu. Artinya apa? Orang-orang yang mendoakan saudaranya sebenarnya adalah orang-orang yang hebat. Sedekah kepada saudara lewat doa, maka dia pun akan mendapatkan atas apa yang dia doakan untuk saudaranya. Apalagi yang berdoa ini adalah sosok yang namanya wanita. Selain doa, ini juga jadi sedekah. Selain sedekah, doanya juga mujarab. Kenapa? Karena doa seorang wanita itu Masya Allah tabarakallah adalah penuh kasih sayang. Makanya doa seorang wanita itu 3 kali lipat diijabahnya dibanding laki-laki. Masya Allah. Iya, maka kalau minta sesuatu, minta didoakan sama siapa? Itu kalau ibu yang dimintaki, itu 3 kali lipat doanya dibanding sosok yang namanya bapak ataupun laki-laki. Kenapa? Karena ketika wanita berdoa adalah doa yang diiringi dengan doa kasih sayang. Sehingga kita biasa temukan sosok ibu lebih tahan berlama-lama di tempat berdoa dibanding bapak-bapak. Bahkan lebih khusyuk wanita dibanding bapak-bapak. Kenapa? Pekah, perasa, ya itu. Makanya majelis ibu-ibu lebih banyak itu. Iya. Majelis talim ibu lebih banyak. Jamaahnya ya dibanding laki-laki ya. Bertebaran banyak-banyak. Majelis talim inilah. Bapak-bapak ada sih tapi jarang. Oh iya ya. Kan biasanya Ustaz ngisinya acara ibu-ibu terus ya. Iya. Dan sedekah berupa doa itu sebenarnya akan menjadi sedekah jikalau doa ini ditujukan kepada orang yang lain. Mohon maaf, bukankah kita diajarkan untuk mendoakan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
Bahkan kalau ketika kita berjalan di pekuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bukankah kita mendoakan? Bahkan kita diminta untuk mendoakan siapa? Orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, kita menziarahinya. Kita kalau di daerah saya namanya metimpurung, bertakziah, datang ketika ada jenazahnya kita doakan. Bahkan sama-sama ikut sholat jenazah, itu pun mendoakan sebenarnya. Maka ketika kita mendoakan saudara kita, sebenarnya engkau sudah bersedekah, wahai para wanita. Apalagi wanita itu tanpa diminta langsung berdoa loh. Betul tidak Bu? Wah, Ah, betul iya. nggak ya? Iya ya Bu ya? Ah, ini ibu-ibu ngamuk. Iya, pasti jawabannya Ngangguk-ngangguk. iya. Kenapa? Ngangguk-ngangguk. Karena wanita itu gini. Ih Nah. kasihan ya, ih kasihan anak itu. Waduh ya Allah. Langsung didoain secara Langsung spontanitas secara ya. spontanitas. Dan yang hebatnya adalah gini ya Ustadz ya, ketika kita tuh mau mendoakan orang lain ya, padahal kebanyakan orang yang kebanyakan ngedoain dirinya sendiri aja gitu ya. Ya jangan dah. Iya, dan padahal katanya Gini, Ustadz, gini. ya. Padahal kenapa? Ustadz bilang kan kalau kita doain orang lain secara nggak langsung doanya malah balikin ke kita kalau kita doain yang karena baik ya. gini, Karena gini, yuk balik kepada kita. Kalau ada orang, saya datang ke rumah Sony. Iya. Sony bilang, titip ya kue buat Ustaz Sam. Oh iya, Pasti enggak mungkin Ustaz Sam yang dibungkusin dong. iya. Pasti aku dibungkusin juga. Iya benar. Secara nggak langsung dapat semuanya ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Itu baru yang pertama ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita akan bahas lagi mengenai sedekahnya wanita melalui doa. Nah kalau sekarang nih, aku mau nanya sama Bunda Tuti yang seorang wanita juga. Iya, Pada Kak Sony. pagi hari ini. Iya. Benar nggak nih Bun ya? Iya. Kalau misalnya ibu rumah tangga itu bisa menjadi nilai sedekah yang paling baik dibandingkan sedekah harta. Masya Allah. Kalau luar kita menjadi biasa. ibu rumah tangga, seorang Iya. perempuan bukan kita ya, Iya, iya. seorang perempuan. Mohon penjelasannya Bunda Baik, Tuti. terima kasih Kak Sony. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hari ini keberkahan. Luar biasa. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu rumah tangga ketika ditanyakan sama Kak Sony apakah memiliki kelebihan di dalam bersedekah? Apakah menjadi ibu rumah tangga termasuk sedekah juga? Benar. Kenapa untuk ibu-ibu yang ada di dunia ini? Khususnya untuk jamaah Islam itu indah dimanapun berada yang sangat Bunda muliakan. Wanita itu adalah merupakan pilihan dari Allah. Takdir sebagai wanita luar biasa. Mengapa? Termasuk dalam mengurus rumah tangga. Termasuk itu adalah sedekah yang terbaik. Karena wanita itu adalah merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Punten Bunda sedikit mengutip ada satu lagu qasidah. Wanita, wanita bagaikan sekuntum kembang. Dialah ibu rumah tangga, surga di bawah telapak kakinya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ibu rumah tangga itu luar biasa. Wanita terhebat. Jangan menjadi minder ketika kita Allah takdirkan menjadi ibu rumah tangga. Jangan membandingkan dengan orang-orang atau ibu-ibu wanita yang memiliki rezekinya berkarir di luar rumah. Namun di satu sisi, ibu yang menjadi rumah tangga itu adalah merupakan ibu yang dekat dengan anak di rumah. Bagaimana seorang ibu mencetak anak yang soleh dan solihah, ibu menjadi madrasatul ula kepada anak-anaknya. Istri menjadi pendamping suami 24 jam loh. Mengurus rumah tangga, memasak, mengurus anak, bersih-bersih. Yang semuanya itu tidak bisa digantikan dengan apapun nilai pahalanya. Bayangkan mencuci, memasak, mengepel. Ya Allah emang menjadi ibu rumah tangga bagaimana beratnya bisa dibayangkan. Bagi yang setiap hari mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak luar biasa. Bahkan dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Perjuangan seorang wanita tidak bisa digantikan dengan apapun. Masya Allah, makanya termasuk sedekah benar. Bahkan termasuk jihad fi sabilillah. Maka berbanggalah
Bagi ibu-ibu yang kerja di rumah, yang menjadi berumah tangga terbaik, karena seorang anak lebih dekat dengan ibu yang ada di rumah, itu akan lebih cepat dalam emosional, dalam berbahasa, dalam berkomunikasi, karena ibu itu akan selalu memperhatikan. Dan ini merupakan perjuangan yang luar biasa, tidak mudah menjadi berumah tangga. Jangan disangka tinggal di rumah enak-enak saja. Jangan disangka tinggal di rumah itu hanya main handphone saja. No, no, no. Ibu rumah tangga itu mulia. Dan muliakan ibu rumah tangga. Maka kepada para suami, muliakan istrinya. Dan istri ketika memuliakan suami, disitulah derajat seorang istri di mata Allah luar biasa. Walau tidak bekerja di luar, tapi bekerja di rumah yang tidak ada gajinya. Gajinya seorang ibu rumah tangga adalah ridhonya suami. Masya Allah. Mencetak anak menjadi generasi penerus agama, penerus bangsa, itu akan ada efek daripada bimbingan daripada seorang ibu. Makanya jadilah ibu rumah tangga yang betul-betul mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak tahu atau tidak bisa menjadi seorang yang luar biasa atau yang seperti orang-orang lain, itu sudah ladang amal. Masya Allah. Ladang amal yang tidak ada habis-habisnya. Ngurus luar anak, istri, biasa. anak suami semua ya. Berarti Susah itulah untuk hebatnya berumah seorang tangga. wanita yang mendedikasikan dirinya sebagai ibu Betul, rumah tangga mulia. gitu ya. Mulia ya Mulia Mas di Sol. mata Tapi yang Allah. seperti Bunda Tuti bilang ya, jamaah ya benar-benar mau mengurus rumah Iya, tangganya ya. totalitas. Totalitas Masya untuk suami dan Allah, anak-anaknya amin. ya. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Kak Soni. Karena kan ibu kan kalau kita belajar adalah madrasah utama bagi anak ya, jamaah yang ada di rumah ya. Ternyata juga ketika ada di rumah sebagai ibu rumah tangga, masakin anak, masakin suami juga ternyata itu nilainya sedekah loh. Tapi kalau itu jadi ibu rumah tangga, kalau ternyata si istri kita seorang wanita karir nih kira-kira Ustadz Syam. Ya, Wah, siap. di luar rumah dong berarti Dang. Oh betul. Enggak di rumah aja ngurusin anak istri ya. Jadi lagi ngomongin Pak Hirus. Bisa jadi gitu ya. Wanita karir gitu. Itu apakah dapat nilai sedekah juga? Karena kan gak ngurusin anak istrinya, gak masakin gitu kan. Baik. Suaminya juga, ngurusin anak Nggak istri. ngurusin Anak anak dan suami, suaminya. iya. Gak masakin. Itu Ah. gimana Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da naqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang yang beriman, baik ia menjadi seorang kepala rumah tangga alias suami, atau ia menjadi seorang ibu rumah tangga alias istri, atau dia belum menikah sama sekali, dia menjadi istri, dia di dalam rumah ataupun di luar rumah, dia mengurusi anak-anaknya ataupun menjadikan ada yang membantu ia, atau ia memasak untuk suaminya ataupun tidak pernah memasak, selama ia bersama dengan suaminya, selama ia hidup di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seluruh tindakannya adalah tindakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia menjadi seorang wanita karir, maka niatkan karena ibadah. Saya keluar rumah karena ternyata di luar sana yang membutuhkan saya jauh lebih banyak dibanding di dalam rumah saya. Memang suami saya butuh saya, anak-anak saya sangat membutuhkan saya, tapi ternyata di luar rumah ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Misal dia adalah seorang dokter spesialis,
Misal dia adalah seorang bidan yang membantu orang melahirkan, atau dia adalah seorang perawat, atau dia seorang dokter anestesi, atau dia mungkin sesuatu pekerjaan yang mesti dilakukan oleh seorang wanita, maka dia juga terhitung ibadah. Bekerja di luar rumah pun terhitung ibadah baginya. Bukan hanya di dalam rumah, tapi ketika dia juga berada di luar rumah. Kemudian yang kedua, selama ia keluar dari rumahnya mendapatkan ridho suaminya. Dia mengatakan kepada suaminya, wahai ayah atau mas, bagaimana ya ke ekonomi kita ini banyak kebutuhan ternyata. Ternyata kalau mengandalkan dirimu saja rasanya tidak cukup kalau hitungan kita. Maka boleh enggak kalau saya membantumu? Alhamdulillah kata suaminya, selama engkau tidak meninggalkan kewajibanmu sebagai seorang ibu dan istri, maka kita sama-sama bekerja di luar rumah. Mendapatkan ridho suami, maka terhitung ibadah juga. Al-Quran menyatakan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Orang beriman itu selesai satu ibadah menuju ibadah yang lainnya. Nah ini syaratnya nih. Boleh enggak atau keluar rumah masih terhitung sedekah enggak? Kalau enggak masakin suaminya di rumah, boleh terhitung sedekah. Yang penting satu, dia yang paling tahu makanan kesukaan suaminya. Jangan udah nggak pernah masak, nggak tahu lagi kalau suaminya nggak suka makan ini. Jangan ketika ia karena bukan dia yang masak, dia nggak pernah tahu suaminya kalau minum kopi seperti apa, suaminya kalau minum teh seperti apa. Suaminya ternyata nggak pernah minum kopi, tapi dia nggak pernah tahu hal tersebut. Maka terhitung sebagai seorang wanita yang kurang perhatian terhadap suaminya. Begitu pula terhadap anak-anaknya. Maka tidak ada larangan dalam Islam seorang wanita yang tidak pernah memasak ya. Maksudnya bukanlah kewajiban seorang istri untuk memasak, tapi kewajibannya adalah mengurus rumah tangganya termasuk suaminya. Kalau suaminya nggak request masak ya nggak apa-apa gitu. Jadi walaupun nggak bisa masak sebenarnya dia tahu kesukaan suaminya apa, kan bisa dipesenin yang Bisa penting dipesenin suaminya suka atau gitu ya. mungkin pesennya sama mbaknya. Sama Mbak hari ini mbaknya. masak ininya kayaknya bapak mau makan ini deh Oh gitu. iya, makasih Ustaz ya. Sama-sama. Ih, bicara soal masakan seneng. Lah, Sony kenapa ketawa-tawa sendiri? Iya, Ajak-ajak kita dong ketawa, kenapa? Enggak, jadi Kenapa? kan lagi ngomongin masakan. Tadi Pak Irus bilang nanti kamu pulang syuting tenang aja aku udah masakin masakan kesukaan kamu katanya Masya gitu. Allah. Tapi tuh Soleha ada banget. tapinya nih. Apa? Ya Bunda ya. Iya. Mas Asam, ada tapinya. Tapi Tapi Sony sama Virus suka bagi-bagi nggak kue makanan kepada tetangga? Ya, Ayo. kadang sih. Emang kenapa sih? Kok nanyanya kayak gitu? Mau tahu kenapa? Kenapa? Ya? Kenapa saya ingatkan Sony dan Virus kalau ada makanan dan siap semua jamaah di rumah Kenapa? untuk mempersiapkan untuk bisa bagi-bagi kepada tetangga? Kenapa Ustaz? Nanti saya jelaskan Ya, setelah yang satu ini. ya udah deh, jangan kemana-mana ya jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Apa sih rahasianya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama kok, wanita dan sedekahnya. Tadi sudah banyak belajar nih sama guru-guru kita. Bahkan tadi Ustadz Maulana nanya, Son kamu suka ngasih makanan ke tetangga apa enggak gitu kan. Aku jadi kepikiran, kenapa Ustadz kok nanya kayak gitu? Masalahnya tetangganya Sony itu, waduh. Ya itu makanya aku juga bingung, kayaknya lebih mampu daripada aku jadi bingung ngasihnya. Iya Apakah juga harus- sih ya. Iya itu Kan dikasih perumahannya atau Mas Sony kan orang kaya semua. Nah, ya. itu gimana? Terus Masa- ada di depannya Ibu Bupati lagi. itu gimana kalau yang kayak gitu? Emang harus dikasih juga kan minder Ustaz. Iya, iya, benar-benar. Mohon penjelasannya dong. Izin Bunda Tuti yang luar biasa energinya semangatnya hari ini. Amin, harus semangat. Iya dong, Ustaz, Masya Allah. Semangat tahun baru ya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembalilah kami, Masya Allah, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah. Karena kemuliaan di Muharram itu 1 sampai 10 Allah muliakan. Utamanya nanti di 10 Muharram hari Asyura banyak-banyak bersedekah. Termasuk sedekah makanan. Maka wanita itu paling banyak sedekahnya dalam perihal makanan. Makanan kepada yang diberikan baik itu kepada keluarganya maupun kepada tetangganya. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan kalau kita bersedekah makanan kepada orang yang lebih mampu? Ya, mohon izin. Jadi sedekah itu adalah merupakan pemberian.
Bahkan sedekah makanan itu luar biasa. Sama halnya dengan meneladani Nabi. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mempertanyakan, apakah kamu sudah memberikan makanan kepada tetangga kita? Kalau masak, Nabi selalu nanya, sudah kasih tetangga kita? Jadi ketika kita senantiasa memasak lalu membagi-bagi kepada tetangga, maka sebenarnya kita sudah menjalankan ibaratnya meneladani Rasulullah SAW yang suka berbagi makanan. Malah diminta untuk memperbanyak kuahnya. Tapi jangan kuahnya dikasih. Bahkan mohon maaf, bagaimana kalau tetangga kita orang kaya? Saya alhamdulillah sering ke rumah Mas Soni, itu juga kaget juga ya. Aduh rumahnya bagus-bagus. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Ada itu depan rumah itu kan rumahnya Pak Ibu Bupati kan. Ya, itu ya Allah. Gimana ceritanya ini? Boleh nggak memberikan makanan kepada orang yang lebih kaya, lebih mampu? Itu boleh sebagai hadiah. Tahadu tahabu. Saling menghadiahi supaya engkau saling mencintai, saling berkasih sayang. Jadi ketika kita berbagi kepada yang lebih mampu dibanding kita, sebenarnya itu adalah jalinan silaturahmi yang luar biasa juga. Lalu timbullah kasih sayang di dalamnya. Maka orang yang suka berbagi makanan, ini alhamdulillah rabbil alamin, ini sudah marak sekarang Jumat berkah ya, memberi makan orang di hari Jumat. Itu benar itu. Kami di pesantren pernah diajarkan masalah perihal memberi makan di hari Jumat. 60 orang kau kasih makan akan dikabulkan hajatmu, kebutuhanmu. Jadi itu sebenarnya kami pernah diajarin. Makanya saya Masya Allah tabarakallah. Sekali lagi marak ada Jumat berkah. Itu adalah bentuk gimana kita mendapatkan kemuliaan dan kebaikan serta keteladanan. Ingat sedekah makanan itu wahai para ibu. Sedekah makanan itu adalah Masya Allah tabarakallah lebih cepat sampai pahalanya. Melewati 7 lapis langit. Kalau uang kita bagi-bagi belum tentu sampai karena bisa jadi dipakai main judi. Tapi kalau sedekah makanan itu langsung nyampe karena langsung terasakan. Dan jikalau kita bersedekah dalam hal ini memasak buat anak, ibu-ibu ya, ibu-ibu lagi masak, repot ya. Wanita karir tetap masak, ini tetap masak. Aduh apa sih ini? Kan dalam Islam kan yang berkewajiban memberi makan adalah nafkah adalah suami. Tapi kok kenapa yang istri masak? Kalau suami kewajibannya memberi nafkah. Berupa makanan juga. Berupa mentahnya. Mentahnya ya, Maka mentahnya. laki-laki perempuan lah yang masak supaya dia dapat pahala sedekahnya. Sedekahnya. Membuatkan kopi buat suami itu berguguran dosanya. Dan sedekah bagikan 1000 kopi yang dibuat. Masya Allah. Tapi jangan salah paham. Kenapa? Dia bikin kopi 1 ember. Supaya dosanya berguguran. Yang ada suaminya nggak tidur-tidur. Ya. Oh berarti nggak perlu minder ya untuk kita ngasih orang yang lebih mampu daripada kita. Gak ada gitu ya, masalah Ustadz, ya? justru Masya Allah. Masya Allah. Itu berkata, Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Jadi mau lebih mampu atau kurang mampu, yang penting adalah bagaimana rukun tetangganya itu terjalin lebih baik gitu ya. Bagus rukun Masya tetangga. Allah. Jadi menjadi kecintaan. Kecintaan dan rumah tangga apa semuanya jadi baik-baik saja. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Yuk langsung dilakukan jamaah yang ada di rumah ya. Sambil Siap, kita Pak lanjutkan Soni. pelajaran hari ini nih. Ada Amin. lagi sedekah yang mungkin, kalau misalnya saya belum mampu ngasih makanan, ternyata ada sedekah yang ternyata nih aku harus nanya sama Bunda Tuti. Iya. Nggak harus pakai tenaga gitu, nggak harus pakai benda katanya. ada. Apa itu Bunda Oh, untuk seorang ada, Kak wanita? Soni. Siap, Mohon Kak penjelasannya Soni. Bunda. Baik Kak Soni, pertanyaannya bagus. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah, alhamdulillah. Adakah sedekah kalau kita tidak punya materi, tidak punya makanan, tapi kita ingin bersedekah? Ada ternyata. Nabi sudah mengajarkan, dalam hadisnya dikatakan, boleh bersabda, tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sodakotun. Rawahu Tirmidzi. Apa artinya? Memberikan senyuman kepada wajah orang yang kita sayangi. Di sini ada saudara, ada suami, ada anak, ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada tetangga juga. Maka itu termasuk sodakoh. Bagaimana ya ingin mendapatkan pahala sodako tapi tidak punya uang untuk bersodako, biasa dalam bentuk materi. Tidak punya makanan. Nah dengan senyuman.
Kenapa kita senyuman ini bisa mendapatkan pahala sedekah? Karena itu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sehari-hari kita, wajah kita selalu tersenyum, insya Allah akan awet muda. Lihat Ustadz Maulana awet muda. Masya Allah. Lihat Ustadz Kasoni. Amin. Lihat Kasyaf Ih, awet muda Masya tidak? Allah, Ya, awet. umur aku 50 kayak wajah 48 Wah, ya. sampai 2 tahun. Realnya 48. Kayak 20 dong. Nah, Masya Allah, tapi kayak 28. Itulah kenapa Nabi mengajarkan yang baik-baik saja. Karena dengan kita tersenyum, pertama akan meningkatkan neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Itu bernama endorfin. Menurut penelitian, bahwa kalau kita sering tersenyum itu akan memiliki efek pertama menenangkan. Coba lihat kalau kita bertemu dengan orang, tetapi tersenyum kepada kita atau kita memberikan senyum kepada orang lain, ada refleksnya. Orang juga akan tersenyum, kecuali orang yang tidak suka tersenyum. Ada apa kok susah tersenyum? Ya, maka ada yang suka seperti ini. Saya mah kalau tidak ditegur, tidak mau negor duluan. Begitu ada. Ada juga yang udah negor, udah tersenyum, diem we cicing. Takut naon jelema teh ku cicing Ada wae nya. juga. Urang teh tersenyum, urang teh seri ke batur. Tapinya diem aja. Kenapa Ustaz? Bunda, Oh iya pun, saya orang Makassar. Saya tidak tahu artinya. Maksudnya begini, Ya. ada nih, kita sudah tersenyum sama Ya. orang, Ya. sudah menyapa orang dengan Ya. senyuman, tapi orang itu cemberut aja sama kita. Oh. Itu artinya. Itu artinya. Dalam bahasa Sunda seperti Bisa itu ya. jadi Bunda, Mohon. dia lagi sakit gigi. Oh iya, makanya kita Atau tidak lagi boleh sariawan. suzon. Oh, Iya, ketika kita melihat orang itu tersenyum, kita juga kadang suka terbawa tersenyum. Atau kita tersenyum kepada orang lain juga akan tersenyum kepada kita. Kemudian apalagi senyum ini dikhususkan untuk suami. Jangan senyum kepada suami orang, punten. Aduh. Sembarangan tersenyum. Nah. Senyum juga pada tempatnya, ya. Anak kalau bangun tidur dikasih senyuman, dikasih pelukan. Tersenyum itu mudah, tidak beli di apotik, punten. Nggak Tidak dijual ya. mahal. Tetapi tersenyum itu menggambarkan isi hati. Dengan tersenyum kita memberikan kasih sayang, menebar kebaikan. Maka ketika kita tersenyum, semua urusan itu akan dimudahkan. Akan good mood. Kalau orang sering tersenyum itu, di dalam hatinya tidak kelihatan ruwet. Apa itu ruwet? Pusing, bingung. Ya. Jadi kalau sering tersenyum, insya Allah juga senang, Allah juga sayang. Nabi juga mengajarkan kepada kita ketika bertemu dengan suami, dengan orang tua, dengan saudara, jangan cemberut aja. Eta bibir itu tersenyum, tersungging. Ikan cantik. Orang udah cantik, tambah cantik. Masya Saya Allah. dong. Masya Allah. Iya. Selalu senyum. Dia selalu senyum, Selalu ya. bahagia. Niatnya Kenapa apa? saya selalu senyum? Kenapa? Mau tahu? Karena susah mingkem. Karena itu alasannya Masya Allah. Dan biasanya kalau orang yang kayak smiling face tuh kayak lebih enak dilihat ya dibanding yang Benar, kelihatannya Kak tuh Sony. kayak jutek gitu ya. Iya, pokoknya Islam itu indah, menyajikan sajian, Ya. memberikan ilmu, dan juga memberikan senyuman. Masya Allah. Yuk kita lanjutkan lagi jamaah ada di rumah. Terima kasih ya guru-guruku ya. Sama-sama, Iya, Sekarang jamaah aku mau ngebacain pertanyaan nih yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Kita masuk yuk ke segmen sambil senyum ya. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oh, sambil senyum jamaah yang ada di rumah. Baik, pertanyaan pertama ada dari Instagram hamba Allah. Oke. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, saya ibu rumah tangga dan suami saya hanya kerja serabutan. Apakah saya masih harus bersedekah kepada orang lain Ustadz? Oh, harus bersedekah nggak tuh Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim kepada yang nanya, yang nggak mau disebutin namanya juga ya. Ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, ketika orang kekurangan, apakah masih bisa bersedekah? Jawabannya masih bisa. Karena dalam kondisi kita bersedekah dalam keadaan kesulitan, kekurangan seperti kemarin masa pandemi, kan kita bisa bersedekah. Tadi Bunda Tuti sudah sampaikan, sedekah lewat senyuman. Tidak butuh biaya itu. Tidak butuh dana. Kemudian ada sedekah yang terbaik ketika kita dalam keadaan kesulitan tapi masih sempat sedekah. Inilah yang kita alami 2 tahun baru-baru ini di masa pandemik. Masya Allah, tabarakallah. Saya sangat salut kepada orang-orang, mungkin dia juga kekurangan, tapi masih sempat berbagi. Masih sempat berbagi. Inilah yang kita lihat, Masya Allah, maka Indonesia mendapatkan urutan nomor 1 suka berbagi.
Nah, itu luar biasa. Dan ingat, tidak mengikat bahwa harus orang mampu yang bisa bersedekah. Orang tidak mampu pun masih bisa. Lewat tenaga, pikiran, waktu. Itu banyak macam-macamnya. Jadi jangan cuma notabene-nya sedekah itu harus materi. Tidak. Ya. Perhatian. Masya Allah. Aku yang jagain anakmu ya. Itu sedekah, Itu sedekah juga. juga. Mari Oh. anaknya aku gendong. Itu sedekah. Sedekah. Ada orang nyebrang. Kita Bantuin, ya. Itu orang minta alamat kita kasih tahu. Itu termasuk sedekah. Jadi tidak mesti dalam maaf astagfirullahaladzim orang kaya. Kadang-kala saya tuh di Ya. tas saya selalu ada air minum. Oh. Kenapa? Karena kadang-kala ada orang yang butuh minum. Oh dikasih. Ya, dia langsung ya Allah kita kasih. Jadi haus aku nih. Oh iya baiklah. Nanti aja ya. Iya. Baik, terima kasih Salmana untuk jawabannya dan semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang pertanyaannya dari mana ya? Oh, dari biasa. Ada surat. Ada surat? Ada surat. Masya Aku Allah. ambilin dulu ada di sini ya. Permisi Iya. ya, Ustaz. Masya Allah. Nah, di sini biasanya kita naruh surat-surat yang masuk nih ke Islam itu indah, ke tim Islam itu indah. Tuh. Ada suratnya, sekarang aku bacain. Permisi, Ustaz. Mana? Oh, coba dong bantuin dong Ustaz. Penasaran nih? Ya, bantuin Ustaz. Tapi tunggu dulu Mas Kenapa? Sony. Kasih lihat dulu jamaah. Mana? Oh iya, rapih ya sama dia diketik sama Diketik, dia. ayo. Masya Allah niat Dari mana? sekali. Dari Malang. Oh dari Wih, Malang. dari Malang. Aduh enak banget itu Malang. Udah pernah ke Malang belum? Sudah 3 Wah, kali. Oke, halo warga Malang, aku bacain suratnya ya. Ini nggak mau disebutin namanya nih. Bismillahirrahmanirrahim sambil duduk. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah semua. Saya mau nanya, ibu saya sangat perhitungan masalah keuangan. Dia bahkan sudah memikirkan 10 tahun mendatang. Wow. Namun kami mempunyai tetangga yang non muslim. Ibu saya ingin bersedekah kepada mereka namun masih ragu akan tidak berkah dan lain-lain. Bagaimana sebaiknya kami Ustadz, apakah tidak bersedekah dengan non-muslim atau kami harus bersedekah? Wah ini harus dijawab melalui tausiah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustadz Syam, silakan Guruku Ustadz. Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Sony serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika seseorang ingin bersedekah namun ternyata sedekahnya itu kepada orang yang membutuhkan? Ternyata orang yang membutuhkan ini adalah seorang non-muslim. Muslim. Maka subhanallah ada sebuah hadis ba'da naqul dari riwayat muttafaqun alaih fi kulli kabidin ratabatin ajrun muttafaqun alaih. Dalam setiap makhluk hidup yang bernyawa itu ada pahala di dalamnya. Jadi dari setiap makhluk hidup itu yang bernyawa ada pahala di dalamnya. Maka subhanallah hadis ini muncul ketika sahabat Nabi SAW bertanya kepada baginda Nabi SAW. Jadi Rasulullah pernah menceritakan tentang kisah seorang wanita yang memberi minum seekor anjing. Jadi kita sering mendengar kisah ini, ada seorang wanita yang sudah bermaksiat. Namun dalam perjalanan taubatnya ia mendapati seekor anjing yang kehausan. Lalu ia mengambil air dengan sepatunya. Ia turun ke sumur yang dalam untuk mengambil air dengan sepatunya. Lalu memberi minum seekor anjing tersebut. Lalu Allah ridho dengan amalannya dan ia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum pun bertanya, "Ya Rasulullah, emang ada pahala ya kalau kita ngasih minum anjing? Emang ada pahala ya kalau kita ngasih minum hewan?" Maka Nabi SAW bersabda, "Fi kulli kabidin ratabatin ajrun." Dalam setiap yang bernyawa makhluk hidup maka ada pahala di dalamnya. Subhanallah. Bahkan nih dalam Islam kalau ada peperangan tuh ada tawanan kan? Ada tawanan perang. Itu zalim kalau nggak dikasih makan mereka. Itu zalim kalau nggak dikasih makan mereka. Padahal yang ditawan nggak mungkin muslim. Yang ditawan pada saat itu adalah musuhnya orang muslim. Bahkan yang memerangi kaum muslimin pun ketika ditawan, pagi waktunya sarapan ya dikasih breakfast. Ya sore waktunya coffee break ya dikasih coffee break Asik. gitu ya. Malam ada dinner ya dikasih dinner juga, subhanallah. Inilah indahnya ajaran Islam. Karena tawanan ini pasti dari kaum musyrikin, pasti dari kalangan non muslim pada saat itu. Bahkan yang memerangi Rasulullah SAW tetap diberi makan oleh baginda Nabi SAW. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma waradhahuma. Beliau pernah datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku dengan menanyakan beberapa keperluannya. Boleh nggak kalau aku kasih kepadanya? Atau apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Sedangkan ibuku belum masuk Islam. Maka baginda Nabi SAW berbuat baiklah kepada orang tuamu. Berikanlah apa yang ia butuhkan. Nah pada saat ini kasusnya ibunya pun non muslim diberikan kepada Asma binti Abi Bakar. Sayyidina Umar bin Khattab pernah memberikan sedekah kepada
kepada sahabatnya Utsman bin Hakim yang pada saat itu juga beragama non-muslim pada saat itu. Jadi ternyata sedekah kepada non-muslim itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, bahkan kalau ia sangat membutuhkan maka ia termasuk sunnah karena ada pahala di dalamnya. Bahkan kalangan Imam Syafi'i atau kalangan Syafi'iyah pernah menyatakan bahwa ada satu ayat dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Orang beriman itu mereka memberikan makan terhadap orang anak yatim, kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Imam Syafi'i mengatakan di sini tidak ada digolongkan bahwa yang membutuhkan itu muslim saja. Kadangkala tetangga kita atau ada orang yang datang kepada kita, mereka non muslim tapi mereka membutuhkan, maka disunnahkan memberikan kepadanya. Tapi ada yang digarisbawahi, Syafi'iyah mengatakan, dari kalangan Syafi'iyah yang diperbolehkan atau yang disunnahkan adalah sedekah sunnah. Sedekah sunnah yang diperbolehkan kepada non muslim adalah yang sunnah saja. Tapi kalau yang wajib, misal zakat, itu diwajibkan kepada yang muslim yang membutuhkan, bukan yang non muslim. Tapi kalau yang sunnah sehari-hari, tetangga kita, sedekah makanan, sedekah senyuman, sedekah kebaikan, maka kepada non muslim pun tetap disunnahkan oleh baginda Nabi SAW, bahkan pahalanya berlipat ganda. Wallahu ta'ala alam. Oh gitu, aku ngerti sekarang. Ya, Tapi ya, nih ya. pertanyaannya nih, kalau Apa? misalnya nih kita udah tahu nih tetangga kita membutuhkan, Heeh. pengen sih sedekah tapi lagi seret, pernah nggak? Kalau aku seret gitu aku biasanya sembuhin dulu, minum air putih, terus minum obat batuk biar enak gitu loh tenggorok. Itu serek, pakai K itu, serokok, serokok. Kalau ini serokok, Oh, pakai seret. rokok. Oh. Nah. Kalau aku ya cukupin kebutuhan keluarga aku dulu lah. Oh, gitu Gimana mau ya. ke orang lain kan susah. Tapi di antara sahabat Nabi SAW ataupun para orang-orang soleh, ada yang bersedekah meskipun dia pun dalam keadaan pas-pasan atau kekurangan bahkan. Ada kisahnya? Ada Mau dong. dong, dengerin dong. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema wanita dan sedekahnya. Tadi menarik sekali ketika Ustadz Syam bilang ada kisah di zaman Rasulullah gitu ya Ustadz ya. Kita mengenal beberapa orang yang hidup di masa baginda Nabi SAW yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Orang yang awal-awal masuk Islam sehingga juga awal-awal masuk surga nanti. Iya katanya sedekah walaupun keadaannya lagi nggak senang gitu atau lagi nggak Lagi seret gitu. lagi seret. Itu gimana ceritanya Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, selisih 10 tahun dengan Ibunda Aisyah, kakaknya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Beliau adalah seorang yang dikenal sangat dermawan. Bermula daripada ketika ia dilamar oleh seorang Zubair. Ketika ia menikah pun maharnya sangat sederhana. Kemudian ketika ia menjadi seorang ibu, ia berpesan agar hartanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wahai anak-anakku, bersedekahlah kalian, karena tidak ada orang yang jatuh miskin ketika ia bersedekah. Wahai anak-anakku, bersedekahlah kalian, jangan kalian menahan harta kalian. Karena ketika kalian menahan harta kalian, berarti kalian juga meminta agar Allah menahan rezeki untuk kalian. Begitulah seorang Asma binti Abi Bakar. Kemudian anaknya pun Abdullah ibni Zubair pernah ditanyakan tentang dua wanita yang sangat utama. Maka Abdullah ibni Zubair mengatakan, saya tidak mengenal dua orang wanita yang paling rajin bersedekah, paling banyak bersedekah, kecuali ibuku Asma binti Abi Bakar dan juga bibiku yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala wa ardhahuma. Kemudian dua orang wanita ini ada perbedaan ketika mereka bersedekah. Kalau Ibunda Aisyah ia kumpul dulu, dikumpulkan banyak, diberikan semua. Kalau sudah banyak hartanya atau ada beberapa yang dia pegang, barulah disedekahkan. Tapi kalau Asma binti Abi Bakar nggak mau tidur malam kecuali sudah menyedekahkan seluruh hartanya. Wow. Subhanallah. Kita melihat dua orang wanita yang luar biasa. Yang satu menjadi istri baginda Nabi SAW. Yang satu menjadi seorang wanita sederhana namun banyak bersedekah. Yang hidup sampai berumur 100 tahun tanpa satupun giginya yang tanggal.
Ya jadi 100 tahun umurnya Asma binti Abi Bakar, beliau hidup dalam keadaan buta di waktu tuanya, tapi sedekahnya luar biasa. Dari mana kita belajar? Apa hikmah yang kita ambil? Mereka berdua tidak lain dan tidak bukan menjadi seorang ahli sedekah karena ayahandanya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah. Lihat bagaimana seorang ayah mampu mendidik putri-putrinya, putra-putrinya menjadi seorang yang luar biasa, saleh dan salehah. Maka dari itu, hari ini mungkin kita bahas wanita dan sedekahnya. Jangan berarti laki-laki nggak mau nonton Islam itu indah. Laki-laki nggak dengerin. Lihat bagaimana Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhum wardahuma. Mereka berdua menjadi mulia karena ada didikan dari seorang ayah. Abu Bakar ketika datang kepada baginda Nabi SAW membawa seluruh hartanya. Ketika Nabi bertanya siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit, Abu Bakar mengangkat tangan. Siapa hari ini yang berpuasa? Abu Bakar mengangkat tangan. Siapa hari ini yang beribadah ini? Abu Bakar. Semua ibadah yang disebut baginda Nabi SAW dikatakan Abu Bakar mengangkat tangannya. Bahkan ketika ditanyakan untuk bersedekah, diminta untuk bersedekah, Abu Bakar yang paling banyak seluruh hartanya yang diberikan kepada baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi yang memintanya untuk menahan hartanya sebahagian untuk dirinya dan keluarganya. Lihat didikan, contoh yang luar biasa dari seorang kepala rumah tangga, dari seorang ayah akan turun terhadap anak-anaknya. Jangan kita mengira atau kita berharap anak kita menjadi salihah, wanita yang rajin bersedekah, namun kita tidak pernah mengajarkannya. Ini pelajaran penting tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya, itu betul. Apalagi kalau dididik dengan luar biasa oleh ayahanda atau dididik dengan luar biasa oleh ibundanya. Maka kita jangan berharap anak kita menjadi soleh sebelum kita mencontohkan kesolehan kepadanya. Abu Bakar mencontohkan kebaikan sehingga anak-anaknya pun mengikuti kebaikan ayahandanya. Allahu ta'ala alam. Insyaallah, cerminan ya itu ya. Cerminan, beliau adalah seorang yang di antara para sahabat yang masuk Islam dulu. Masih di Mekah udah masuk Islam duluan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan ya. Jamaah pernah dengar nggak kalau misalnya wanita ini bisa bersedekah dengan memuliakan tamu? Nah ini akan kita bahas nih, tapi harus aku tanya dulu sama Bunda Tuti. Silakan, Memuliakan Mas Soni. tamu nih, seorang wanita. Ya. Tapi bagaimana kalau tamunya itu ternyata, maaf ya, non-muslim juga. Oh iya. Atau mungkin juga bukan mahramnya. Iya. Bagaimana cara memuliakannya dan bagaimana bisa Baik. menjadi konsep sedekahnya? Baik Kak Soni, subhanallah pertanyaannya bagus. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengenai sedekah, di antara sedekah-sedekah yang sudah disebutkan dari awal sampai akhir, jamaah Islam Indah jangan beranjak kemana-mana. Kita belajar di sini, mengaji di sini sampai tuntas. Bagaimana jikalau kita memuliakan tamu dan punten, tamunya itu non-muslim, bolehkah kita memuliakan tamu yang bukan seiman dengan kita? Boleh. Karena Nabi juga sudah mengajarkan, Nabi sudah mensyariatkan agar kita itu selalu menghormati kepada orang lain. Nabi mengajarkan kepada kita yang baik-baik saja. Dalam hadis Nabi dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka memuliakan tamu, termasuk itu tanda orang yang beriman kepada Allah. Kita kehidupan di dunia ini tidak bisa hidup sendirian. Kadang tetangga kita yang sesama muslim, kadang juga yang non muslim berada di lingkungan kita. Kalau kita selalu baik kepada orang lain, menanam kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya itu akan balik kepada diri kita. Dan begitu pun kalau di rumah kita, kedatangan tiba-tiba, ini udah mau Agustusan nih, udah mau Agustusan biasanya lingkungan RT, lingkungan RW suka ada iuran atau gotong royong untuk acara Agustusan. Misalkan datanglah tamu tapi yang bukan Islam atau non-muslim. Maka kita jangan membeda-bedakan kalau kita dalam perihal memuliakan tamu. Ketika tamu itu datang, kita sambut dengan senyuman. Senyum lagi, tuh kan. Jangan ketika kita datang tamu, sudah suudzon. Oh, itu siapa tuh. Jangan suudzon dulu. Jadi kalau ada tamu itu, kita welcome. Mau saudara, mau tetangga, ya. Jadi kalau kita sudah diketuk pintu, permisi. Nah kita lagi ada di rumah, jangan ngumpet.
Buka kalau kita sedang di rumah itu sedang berpakaiannya rapi, buka, silakan gitu kan. Kalau misalkan kita memuliakan tamu, berarti kita mencontohkan bahwa Islam itu indah. Jangan beda-bedakan. Ketika kita sudah menyambutnya, kita berikan sambutan yang terindah. Persilakan duduk, maka kita berikan jamuan. Kalau ada air, berikan air. Kalau ada makanan, berikan makanan. Dengarkan. Kita tidak tahu apa maksud kedatangannya ya. Jadi jangan beda-bedakan, mentang-mentang gitu ya. Jangan, siapapun yang datang ke rumah kita itu adalah membawa keberkahan untuk kita. Kalau kita misalkan kedatangan yang bukan seiman dengan kita nggak apa-apa. Tapi kita menghormati, jangan suuzon dulu Kak Sony. Berarti diyakinin dulu Iya. ya siapapun yang datang tuh akan ngebawa keberkahan buat kita ya. Benar, Padahal kan iya. kita suka gitu ngintip dulu. "Ih, siapa Ngintip tuh? nih, ngintip nih." Pasti ini deh. Udah seuzon Nggak dulu. boleh seuzon, Jangan ya, ya. jamaah jangan ya. Terima kasih Bunda Tuti Sama-sama, untuk Kak menjelaskannya. Sony. Masya Allah. Lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Aku kan punya anak perempuan ya jamaah. Atau mungkin kan jamaah juga ada yang punya Sebutin anak dong perempuan namanya. nih. Ada Ejas namanya. Ejas. Queen Ejas Lova. Queen Ejas Lova. Nah, aku Masya Allah ya. Aku pengen ngajarin dia itu bisa sedekah gimana. Nah, aku harus tanya sama Sedekah? iya. Aku harus tanya sama Ustadz Maulana. Kan Ustadz soalnya banyak nih anak perempuannya nih. Ada 3. Ada 3. Caranya gimana ngajarinnya Ustadz? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Izin Bunda dan Ustaz Sam. Dan kepada semua bunda-bunda wanita dimanapun berada. Karena ibu adalah madrasatul ula. Paling bagus ibu. Tapi kebanggaan seorang anak ketika melihat ayahnya. Pertanyaan Mas Sony bagus. Bagaimana cara mengajarkan anak perempuan untuk selalu beramal sedekah sejak kecil? Maka ingat, anak perempuan itu milik bapaknya. Anak laki-laki milik ibunya. Sampai kapanpun anak laki-laki itu milik ibunya. Mohon maaf. Artinya baktinya anak kepada ibunya walaupun dia sudah menikah tetap. Sedangkan anak wanita milik ayahnya. Tidak akan mungkin bisa wanita menikah tanpa wali dari ayahnya. Maka untuk mengajarkan anak supaya bisa bersedekah, maka memberikan teladan ataupun contoh. Orang tua kasih contoh. Iya, kasih contoh. Oh, anak melihat kita bersedekah. Oh, begitu ya. Jadi kita berbagi, dia akan lihat. Apalagi kalau bisa melibatkan anak dalam kebaikan. Contoh nanti 10 Muharram ya, hari Asyura, hari Senin nanti tanggal 8 Agustus, kesempatan nih ngajarin anak untuk bersedekah, ajak ke panti asuhan, ajak ke tempat-tempat untuk bisa berbagi makanan yang memberikan anak. Nih, nak, bawakan tetangga. Nih, itu ada anak, bawakan nak. Jadi anak yang bawain. Lama-lama dia ngingetin, kok belum dikasih? Oh iya, betul. Dan ketika anak berkata, Pak, minta uang dong, buat apa? Buat kasih, jangan ditolak. Jangan, udah usah. Itu ngajarin salah namanya. Iya. Kenapa? Enggak aku nggak gitu. Enggak. Jadi Mas Sony wakilin aja. Iya. Bapak-bapak pelit. Iya. Jangan ya. Kasih ya. Enggak usah lah, nanti aja yang di situ aja. Nanti Jadi aja. jangan seperti itu. Maka apalagi memberikan penjelasan tentang kemuliaan daripada sedekah. Berikan penjelasan. Lalu ajarkan bagaimana menata keuangan. Nih gini. Waduh, jangan buang-buang makanan nak. Banyak orang mau makan tidak ada makanannya. Lihatlah anak-anak yang di sini. Kalau gitu. Jadi dia menghargai harta sekecil apapun dan memuliakan orang siapapun tanpa memilih siapa. Dia bantu, dia kasih. Itu pembelajaran yang luar biasa ketika anak diajarin untuk bersedekah. Utamanya anak perempuan. Kalau laki-laki yang pelit, kita bisa makan. Maksudnya? Kalau laki-laki yang pelit kita bisa makan. Pasti disembunyiin makanan oleh ibu. Oh, iya. Tapi kalau ibu ataupun anak perempuan yang pelit, jangan harap Anda bisa makan di rumah itu. Karena dia yang pegang kunci lemari. Kunci makanan yang masakan istri. Nah, jadi memang sedekah itu, berbagi itu, dermawan itu paling bagus kalau perempuan. Oke, jadi cara ngajarinnya seperti Ustadz bilang melalui contoh ya. Contoh. Kita nyontohin, jadi dia melihat gitu ya Ustadz ya. Bukan hanya melihat lagi. Ambil lagi yang kedua. Ambil lagi yang kedua.
libatkan dia. Libatkan, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Kita contohkan biar anak melibatkan ya jamaah yang ada di rumah. Nah sekarang jamaah aku kembali lagi mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk lagi nih ke media sosial Islam itu Indah. Yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk jamaah yang sudah bertanya. Dan kali ini pertanyaannya datang lagi dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, mau nanya. Saya seorang istri yang mempunyai bisnis, tapi bisnis saya ini ngandet dan gak berjalan dengan baik. Apakah itu karena saya kurang beramal kepada orang yang membutuhkan Ustadz? Lalu bagaimana solusinya jika saya bersedekah sedangkan bisnis saya tidak ada keuntungannya bahkan dikatakan rugi? Bagaimana ini? Akan dijawab melalui tausiah ya oleh Bunda Tuti. Silakan Masya Bunda. Allah, Kak Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau bersedekah, jangan menunggu kita mampu. Jangan menunggu kita menjadi orang yang kaya raya. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 135 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad Tanda orang yang bertakwa itu adalah dia yang menginfakkan hartanya atau rezekinya di waktu sempit maupun di waktu luang. Jadi ketika kita mau bersedekah jangan nunggu kita mampu, sedang berbisnis tetapi mandek. Kemudian punten agak menurun nih bisnisnya, berpikir bersadar diri, aduh barangkali ini saya kurang sedekah. Bisa jadi iya. Makanya ketika kita sedang bersedekah, niatkan karena Allah. Jangan semata-mata kita mau bersedekah, aduh kalau saya sedekah ini mudah-mudahan. Sebetulnya kalau sedekah itu ikhlas aja. Mengharapkan pahala dari Allah. Dan kalau kita misalkan sedekah itu sesungguhnya memancing rezeki. Ketika kita sedekah tidak ada di dalam hadisnya akan mengurangi daripada kekayaan kita. Akan mengurangi daripada harta kita. Justru dengan bersedekah itulah yang akan memberikan keberkahan untuk harta kita, untuk bisnis kita, dan untuk keluarga kita. Betul yang tadi dikatakan oleh Ustadz Syam, oleh Ustadz Maulana, bahwa bersedekah itu banyak membawa manfaat. Dan ketika kita sedang bisnisnya ini sedang turun dan kita berpikir aduh jangan-jangan ya bisa jadi itu adalah petunjuk dari Allah. Dan ketika kita mampu bagusnya jangan menjadi orang yang pelit. Karena manfaat sedekah itu banyak sekali. Di antaranya yaitu kita memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Ketika orang lain diberikan kebahagiaan walau sedikit. Orang itu kalau diberi bukan banyaknya, bukan nominalnya, sedikit. Dan ketika bahagia insya Allah tanpa kita minta pasti akan berdoa. Ya Allah saya lagi gak punya uang, ya Allah tiba-tiba ada yang kasih. Alhamdulillah. Ya Allah mudah-mudahan orang yang memberikan sedekah ini dipanjangkan usianya, Amin. dimurahkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, diijabah segala doa-doanya. Tanpa kita meminta, ketika kita memberikan sedekah insya Allah. Jangankan orang, malaikat pun akan mendoakan. Jadi ketika kita bersedekah jangan tanggung-tanggung, jangan takut-takut. Kalaupun kita dalam keadaan sempit, bersedekahlah. Apa yang kita miliki, kalau kita bisa bersedekah dengan ilmu, berikan sedekah ilmu. Jangan pelit-pelit. Ketika kita tidak punya ilmu, punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Ketika tidak ada ilmu, tidak ada tenaga, tidak ada harta, senyuman. Ya, makanya ketika kita ada turun hidup itu, roda itu berputar. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Ketika kita berada di atas, banyak bersyukur, banyak berbagi kepada orang lain. Sesungguhnya rezeki itu terima dari Allah, kasih kepada orang lain. Terima dari Allah, bagi orang lain. Begitu sebetulnya yang harus kita lakukan. Dan ketika kita sedang di bawah, sabar, tenang saja. Bukan kita yang merasakan tahun ini, 2 tahun ini semuanya down dalam masalah ekonomi, dalam bisnis. Tapi insya Allah Allah akan ganti dengan kesabaran, Amin, ya rezeki Allah. yang maju lagi. Amin ya Allah, Iya, amin. Kak Suni. Tapi Bunda kalau bisa ada Iya. orang yang sedekah atau oke wanita deh, kita lagi ngebahas Iya, iya, wanita. iya. Terus minta didoain gitu. Iya. Tuh sama aja nggak ikhlas dong kalau gitu. Emang ada yang gak ikhlas?
Ya ini pertanyaan sih dari Oh, jamaah. Tapi nanti Masya dijawab Allah. ya mengenai Iya, ini ya. siap Kak Sony. Oke jamaah jangan kemana-mana. Kenapa Ustadz Maulana? Iya. Tadi kan Bunda Tini nanya. Iya. Memang siapa yang tidak Enggak ingat? jamaah beneran. Nih aku bacain kalau nggak percaya jamaah tetap di Islam Itunda. Masya Allah. Nanti aku tunjukin ya. Nggak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo siapa? Ada jamaah beneran nanti. Gak ikhlas kan? Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin kita masih di Islam itu indah dan alhamdulillah terima kasih juga untuk jamaah yang nonton dari awal sampai akhir sampai sekarang nih. Masya Allah, Senang berkah. banget ya Jadi Masya Allah. siapa Luar yang biasa. tidak ikhlas? Gini loh Ustadz. Ustadz mah gak percaya jadi jamaah yang nanya. Oh, ada jamaah yang nanya. Ada. Kalau gitu gini deh kita masuk dulu aja ya ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nih langsung aja pertanyaannya nih ya dari hamba Allah gak mau disebutin namanya nih. Assalamualaikum Ustazah, apakah saya berdosa jika saya menuruti kata suami tidak boleh bersedekah ke orang lain karena orang lain juga gak pernah sedekah sama keluarga saya. Sekali lagi. Gimana tuh, Ustaz Maulana? Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Janganlah, jangan ikuti kata-kata meskipun itu suami. Kalau menganjurkan untuk memutus silaturahmi. Atau menganjurkan untuk melakukan keburukan tidak boleh. Dalam hal ini kita lihat dari segi hukumnya dulu. Kalau dia bersedekahnya dalam artian tadi sedekah wajib. Berarti aduh bahaya ini. Ini penting untuk dibagikan. Walaupun suami melarang tetap kita lakukan ya Bu. Karena kenapa? Karena jangan sampai justru kita berdosa dan membiarkan kedosaan itu artinya dosa suami menyangkut juga pada diri kita. Tapi kalau sedekah sunnah, ini kalau Anda bersedekah memberi berbagi tapi tidak izin sama suami, maka kategorinya pahalanya diambil oleh suami. Oh. Jadi istri harus selalu izin sebagai penghormatan kepada pasangannya yakni suami sebagai ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, pemimpin. Tapi kalau baik walaupun puasa sunnah ya. Kalau suami bilang jangan puasa tidak. Tapi kalau puasa wajib, izin dan tetap laksanakan. Kemudian gini aja. Tadi gimana ya? Aku bilang tapi aku niatkan untuk menolong. Tadi Sasam sudah katakan dari setiap jiwa ada kebaikan. Jadi meskipun dia non muslim, meskipun dia jahat, justru kalau orang belit sama kita, bagus sih sedekahin. Oh malah siapa tahu jadi berubah sikapnya Ya, ya. itu harusnya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah ya. Sekarang aku bacain pertanyaan nih yang dari tadi Ustadz Maulana nanya siapa sih siapa? Oke dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz, saya ibu rumah tangga yang punya bisnis. Gimana sih hukumnya jika saya bersedekah kepada fakir miskin biar didoain biar bisnis saya sukses gitu. Bunda itu Tuti ternyata. itu mau Iya, jawabannya iya. Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sesungguhnya kita bersodoko itu adalah perintah Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Ketika kita niat untuk bersodoko, poinnya ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, insya Allah Allah akan berikan pahala. Karena ketika kita bersodako, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Etis, ketika kita sedang berbisnis, misalkan ingin berbagi, mengundang anak yatim, doa bersama untuk keberkahan perusahaan, boleh atau tidak? Kita lihat di situ kita berbaginya. Ya, dan ketika diadakan doa bersama, kita mengaji, berzikir, bersolawat, dan kita berdoa kepada Allah. Barangkali kalau kita berdoa sendirian agak telat, ada dosa-dosa yang sampai menghambat doa kita diijabah. Dan kalau kita misalkan mengundang saudara, mengundang anak yatim, memberikan sedekah kepada mereka, tetap niatnya harus ikhlas, jangan mengharapkan apa-apa. Tetapi kalau mereka mendoakan kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada lain, sodako itu harus ikhlas karena Allah. Mengharap pahala dari Allah. Dan kalau misalkan Allah berikan keberkahan dari sodako kita, bersyukur. Alhamdulillah, makanya orang kalau sudah tahu manfaat sodako, senang lagi sodako, senang lagi sodako. Masya Allah, Iya. terima kasih ya Bunda ya untuk Sama-sama, Kak penjelasannya Sony. ya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Dan sekali lagi terima kasih jamaah yang sudah bertanya di Islam itu indah. Dan sekarang Luar jamaah biasa. kita akan mendengarkan muhasabah dan juga doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok wanita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka untuk banyak-banyak bersedekah. Bersedekahlah kalian wahai para wanita, karena saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan penduduk neraka dan ternyata kebanyakan isinya adalah daripada kaum wanita. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan para wanita ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW menjawab, karena mereka kufur. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka berhaji, mereka berumrah. Kufur yang seperti apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengingatkan, mereka kufur atas nikmat suaminya. Ketika suaminya melakukan kesalahan, maka yang diingat adalah kesalahannya saja, bukan mengingat kebaikannya. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwa ternyata solusi yang diberikan baginda Nabi SAW untuk menghalangi wanita daripada api neraka adalah bersedekah, adalah berbuat baik. Jangan pernah kita kikir terhadap orang lain, apalagi kikir terhadap keluarga kita sendiri. Masih banyak di antara kita yang ternyata kikir kepada mertuanya sendiri, yang ternyata kikir terhadap orang tuanya sendiri. Ia terlalu memikirkan masa depannya, anak saya mau sekolah di mana, anak saya harus sekolah bagus, saya punya tabungan untuk sekolah anak saya, sehingga mengabaikan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mari kita pikirkan, ada tetangga kita mungkin yang belum makan, sehingga kita sudah berulang kali umroh, bolak-balik umroh, namun ternyata kita mengabaikan orang-orang terdekat kita yang ternyata masih kekurangan. Ingat, baginda Nabi SAW mengingatkan, setiap yang berjiwa itu ada kebaikan di dalamnya. Ibu-ibu mungkin lagi nyiram tanaman, niatkan sedekah. Ibu-ibu mungkin ngasih makan kucing, niatkan sedekah. Ibu-ibu berbuat baik kepada tetangga, niatkan sedekah. Kalau kepada tanaman dan hewan saja kita mendapatkan pahala, apatah lagi kepada sesama manusia. Mari kita lebih peka terhadap lingkungan kita, sosial kita. Dan sedekah itu bukan hanya materi. Sedekah itu ada senyuman, kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima seluruh amal sedekah kami ya Allah. Terima amal salat kami, baca Quran kami, puasa kami ya Allah. Dan lipat gandakan pahalanya di bulan Muharram ini ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan jadikan seluruh amal ibadah kami penghalang kami dari api neraka. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, sampaikan pahala terhadap keluarga kami, orang tua kami yang telah tiada ketika kami bersedekah. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum. Ya Allah, berkahi kami dengan keturunan kami ya Allah. Jaga anak cucu kami ya Allah. Wa waffiqahum li ta'atika warzuqna birrahum. Jadikan mereka ahli sedekah yang tidak melupakan kebaikan orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta dan terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al